Bab Rahasia Penyampaian yang Baik dalam buku Public Speaking for Success oleh Dale Carnegie menjabarkan rahasia-rahasia penyampaian yang baik dalam berbicara di depan umum. Seorang wanita muda yang sedang membaca catatan tentang sebuah mazurka atau musik tarian Polandia karya Chopin, sementara Ignacy Paderewski, mungkin pianis terbaik di zamannya, sedang memainkannya. Wanita muda ini bingung. Ia tidak mengerti. Jari jemari Ignacy Paderewski menyentuh persis not-not yang sama, seperti yang pernah disentuh oleh jari jemari wanita muda ini ketika memainkannya. Namun permainan piano wanita muda ini selama ini biasa, sedangkan permainan piano Ignacy Paderewski menginspirasi sesuatu dengan keindahan yang melampaui, sebuah performa yang menjadikan pendengarnya terpukau. Pelukis besar Rusia Karl Brulov pernah mengoreksi studi seorang murid. Sang murid memandang takjub kepada gambar yang diubah, sambil berseru, "Heran, Bapak hanya sedikit menyentuhnya, namun jadinya lain." Brulov menjawab, "Kesenian dimulai dari hal-hal yang kecil." Hal itu benar tentang berbicara seperti tentang melukis dan tentang permainan piano Paderewski. Hal yang sama juga berlaku ketika seseorang sedang menyentuh kata-kata. Ada sebuah pepatah lama dalam parlemen Inggris bahwa segalanya tergantung pada cara seseorang berbicara dan bukan pada apa yang dibicarakannya. Sering terjadi dalam kontes-kontes perguruan tinggi bahwa bukan selalu pembicara dengan bahan terbaik yang menang, melainkan pembicara yang sanggup berbicara demikian baiknya sehingga bahannya kedengaran paling baik. Dan seorang cerdik pandai berkomentar, ada 3 hal penting dalam sebuah pidato, yaitu siapa yang menyampaikannya, bagaimana hal itu disampaikan, dan apa yang disampaikan. Dan dari ketiga hal tersebut, yang paling terakhir adalah yang paling tidak penting. Apa itu penyampaian? Para pembicara menyampaikan sebuah pesan, namun terlalu sering pesannya tidak sampai kepada orang atau ada orang-orang bagi siapa pesan tersebut diniatkan. Prinsip pertama dari pembicaraan yang baik adalah adanya kesan berkomunikasi. Pendengar harus merasa bahwa ada pesan yang sedang disampaikan langsung dari pikiran dan hati sang pembicara kepada pikiran dan hati mereka. Persoalan menyampaikan sebuah pembicaraan ini merupakan sebuah proses yang sangat sederhana sekaligus sangat rumit. Rahasia penyampaian yang baik. Pendengar modern, entah 15 orang pada sebuah konferensi bisnis atau 1000 orang di sebuah arena, atau jutaan orang yang menonton lewat televisi masing-masing, menginginkan para pembicara berbicara selangsung mungkin, seperti yang akan mereka gunakan dalam berbicara kepada salah seorang dari mereka dalam percakapan. Dengan cara yang sama, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar, agar tampil alami, para pembicara harus menggunakan energi jauh lebih besar dalam berbicara kepada 40 orang, daripada dalam berbicara kepada 1 orang. Berbicaralah kepada para anggota asosiasi komunitas Anda, persis seperti Anda akan berbicara kepada John atau Jane Smith. Apa sih pertemuan asosiasi komunitas itu kalau bukan kumpulan John dan Jane Smith? Bukankah metode yang sama, yang sukses dengan orang-orang tersebut secara individual, akan sukses juga dengan mereka secara kolektif? Kalau kita berbicara di depan umum, sehingga orang yang mendengar kita curiga bahwa kita pernah berlatih dalam berbicara di depan umum, kita tidak akan membanggakan itu. Agar benar-benar efektif, kita harus berbicara dengan kealamian yang demikian intensif, sehingga para pendengar kita tidak akan pernah menganggap bahwa kita pernah dilatih. Sebuah jendela yang baik tidaklah menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Ia hanya memungkinkan cahaya masuk. Para pembicara yang baik adalah seperti itu. Mereka demikian alami sehingga para pendengar mereka tidak pernah memperhatikan cara mereka berbicara. Mereka hanya menyadari pesannya saja. Nasihat Henry Ford. Henry Ford berkata, semua mobil Ford itu persis sama, namun tidak ada manusia yang persis sama. Terlebih lagi dengan berbicara di depan umum, tidak ada manusia lain di dunia yang seperti kita. Ratusan juta orang mempunyai 2 mata dan 1 hidung dan 1 mulut, namun tidak satu pun persis seperti kita, dan tidak satu pun mempunyai ciri, metode, dan cara berpikir yang persis seperti kita. Tidak banyak orang yang akan berbicara dan mengekspresikan dirinya persis seperti kita ketika kita sedang berbicara secara alami. Dengan kata lain, kita mempunyai individualitas. Sebagai seorang pembicara,
Itulah milik kita yang paling berharga. Berpeganglah kepada hal itu, kembangkanlah hal itu. Itulah percik yang akan memberikan kekuatan dan ketulusan kepada pembicaraan kita. Bersikap alami di hadapan pendengar, itu menuntut praktik. Para aktor juga mengetahui hal itu. Ketika kita masih kecil, berusia 4 tahun, mungkin kita pernah naik panggung dan berpidato secara alami kepada pendengar. Akan tetapi, ketika kita berusia 24 tahun atau 44 tahun, sanggupkah kita naik panggung dan berbicara? Akankah kita mempunyai kealamian tidak sadar yang kita miliki ketika berusia 4 tahun? Mungkin, tetapi kita pasti kaku, formal, mekanis, dan menarik diri seperti kura-kura. Dan satu-satunya cara di bawah kolong langit untuk mendapatkan kealamian yang diperbesar ini adalah dengan praktik. Dan sementara kita praktik, kalau kita menemukan diri berbicara dengan cara yang formal, ambillah jeda dan katakanlah secara tajam kepada diri sendiri secara mental, "Hei, apa yang salah sih? Bangunlah, jadilah manusia." Lalu pilihlah seseorang di antara pendengar, seseorang di bagian belakang, orang yang tampangnya paling membosankan yang kita temukan. Dan berbicaralah kepada individu tersebut. Seandainya ia bangkit berdiri dan berbicara kepada kita, dan kita menjawabnya, proses tersebut akan langsung dan pasti menjadikan pembicaraan kita lebih seperti bercakap, lebih alami, lebih langsung. Jadi bayangkanlah bahwa itulah persisnya yang sedang terjadi. Ketulusan, antusiasme, dan kesungguhan juga akan membantu. Ketika orang sedang berada di bawah pengaruh perasaan mereka, diri mereka yang sesungguhnya muncul ke permukaan. Penjagaan diturunkan. Panasnya emosi-emosi telah membakar habis segala hambatan. Mereka bersikap spontan, berbicara spontan, dan bersikap alami. Jadi pada akhirnya, masalah penyampaian ini kembali kepada hal yang telah berulang-ulang ditekankan, yaitu tempatkanlah hati Anda dalam pembicaraan Anda. Hal-hal yang harus dilakukan ketika berbicara di depan umum. 1. Tekankan kata-kata penting, hindari kata-kata yang tidak penting. Dalam percakapan, kita menekankan satu suku kata dalam sebuah kata, dan menekankannya dengan sangat, lalu bergegas mengucapkan suku kata yang lain. Misalnya, Massachusetts dan environment. Kita melakukan hampir hal sama dengan sebuah kalimat. Kita berlebihan menekankan satu atau dua kata penting, dan boleh dikata menelan kata-kata yang selebihnya dari kalimatnya. 2. Ubahlah tinggi nada suara Anda. Tinggi nada suara kita dalam percakapan naik turun dari tinggi ke rendah lalu kembali lagi, tidak pernah beristirahat. Namun selalu bergeser seperti permukaan laut. Mengapa? Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang peduli. Efeknya menyenangkan, dan demikianlah cara alam. Kita tidak pernah harus belajar melakukannya. Hal itu datang kepada kita ketika masih kecil, tanpa dicari dan tanpa disadari. Akan tetapi, marilah kita bangkit berdiri dan menghadapi pendengar. Dan suara kita akan menjadi semembosankan dan sedatar dan semonoton padang gurun. Ketika kita menemukan diri berbicara dengan tinggi nada suara yang monoton dan biasanya nadanya tinggi, ambil saja jeda selama 1 detik dan katakan saja kepada diri sendiri, "Saya sedang berbicara seperti patung." Berbicaralah kepada orang-orang ini, jadilah manusia, bersikaplah alami. Akankah ceramah seperti itu membantu kita? Mungkin sedikit. Yang jelas, jeda itu sendiri akan membantu kita. Kita harus mengupayakan keselamatan kita sendiri dengan praktik. 3. Variasikan kecepatan berbicara Anda. Ketika seorang anak kecil berbicara, atau ketika kita berbicara dalam percakapan-percakapan biasa, kita terus mengubah kecepatan berbicara kita. Hal itu menyenangkan, hal itu alami, hal itu tanpa sadar, hal itu tegas. Sesungguhnya, hal itu adalah salah satu dari yang terbaik dari segala cara yang mungkin untuk menjadikan sebuah ide menonjol secara mencolok. Walter B. Stevens, dalam biografinya tentang Abraham Lincoln, menjelaskan bahwa demikianlah salah satu metode kesukaan Lincoln untuk menjelaskan suatu poin. Ia akan mengucapkan beberapa kata dengan sangat cepat sampai kepada kata atau ungkapan yang ingin ia tekankan dan membiarkan suaranya berlama-lama dan berat di sana. Lalu ia akan bergegas ke akhir kalimatnya seperti kilat. Ia akan mencurahkan waktu sama banyaknya bagi 1-2 kata yang ingin ia tekankan, seperti bagi setengah lusin kata yang kalah penting setelahnya. Cobalah ini. Ucapkanlah $30 juta dengan cepat dan dengan kesan main-main sehingga hal itu kedengarannya jumlah yang sangat kecil. Sekarang ucapkan $30.000, ucapkan perlahan-lahan. Ucapkan dengan penuh perasaan. Ucapkan seolah-olah kita luar biasa terkesan oleh besarnya jumlah tersebut.
Bukankah sekarang kita telah menjadikan yang 30.000 kedengaran lebih besar daripada yang 30 juta? 4. Ambil dah sebelum dan sesudah ide-ide penting. Lincoln sering mengambil jeda dalam berbicara. Ketika ia telah sampai kepada sebuah ide besar yang ingin ia kesankan secara mendalam pada benak para pendengarnya, ia membungkuk ke depan, menatap langsung ke mata mereka sejenak, dan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Keheningan yang tiba-tiba tersebut berefek sama seperti suara yang tiba-tiba. Hal itu menarik perhatian. Hal itu menjadikan semua orang memperhatikan, siaga, penasaran dengan apa yang akan datang berikutnya. Lincoln juga mengambil jeda setelah ungkapan yang ingin ia tekankan. Ia menambahkan kekuatannya dengan tetap hening, sementara maknanya mengendap dan melaksanakan misinya. Oleh keheninganmu, engkau akan berbicara, demikian Rudyard Kipling mengatakan. Keheningan sungguh adalah emas ketika digunakan secara akal sehat dalam berbicara. Keheningan adalah alat yang ampuh, terlalu penting untuk diabaikan, namun pembicara pemula biasanya mengabaikannya. Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success, karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.